Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terus semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali bersama Ibu Rizka dalam pembelajaran matematika. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari berbagai bentuk pecahan. Silakan kalian buka pada buku paket halaman 12. Ada yang sudah tahu bentuk-bentuk pecahan ada berapa? Ya, bentuk-bentuk pecahan terdiri menjadi 4. Ada pecahan biasa yang pertama, yang kedua yaitu pecahan campuran, yang ketiga yaitu pecahan desimal, dan yang keempat yaitu pecahan persen. Nah, pada hari ini kita akan membahas itu. Untuk yang pertama yaitu pecahan biasa. Nah, pada pecahan biasa itu terbagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu pecahan murni, yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni ialah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Artinya nilai yang di atas lebih kecil dari nilai yang di bawah. Perhatikan contoh yang ada di buku paket, apa-apa saja yang termasuk dari pecahan murni. Yang pertama yaitu contohnya 2/6. Selanjutnya yaitu 3/5. Ada lagi contohnya 6/9, 11/12, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni ialah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Artinya nilai angka yang di atas lebih besar dari nilai yang di bawah. Apa-apa saja yang termasuk pecahan tidak murni? Lihat di contoh buku, yaitu 5/3, 7/4, 11/7, dan 12/10. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu terdiri dari atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Jika ada pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan pecahan campuran dari pecahan biasa, bagaimana caranya? Yaitu dengan membagi pembilangnya dengan penyebutnya. Oke, perhatikan contoh yang ada di buku paket pada pecahan campuran tersebut, yaitu 7/3. Contohnya yaitu tadi 7/3 ya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran? Syarat mengubah ke pecahan campuran tadi apa kuncinya, nah? Nilai pembilang lebih besar daripada penyebut. Artinya nilai yang di atas lebih besar daripada nilai yang di bawah. 7 lebih besar daripada 3, ya kan? Nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Tadi caranya yaitu membagi pembilang dengan penyebut. Ya, caranya tujuh dibagi 3. Nah, berapa 7 dibagi 3? Kita cek dari perkalian 3 yang mendekati nilai 7. Berapa saja? 3. Berapa lagi? 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, kita lihat 7 dibagi 3. Berapa nilai yang mendekati, nak? Berapa? Iya, 6. Yang mendekati adalah 6. Urutan keberapa ini? 7 bagi 3? 1, 2. Berarti 7 dibagi 3 dapatnya 2. Nah,
kita taruh di atas. Yang di sini, yang di bawah 7 ini hasil perkalian tadi. Yang kita ambil adalah nilai 6. Kan 2 kali 3, 6. Nah, kita tulis 6 di sini, lalu kita kurangkan. 7 dikurang 6, berapa sisanya? 1. Iya. Ini sebagai sisa. Nah, tadi pecahan campuran apa? Pecahan campuran yaitu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, 7 dibagi 3 dapatnya berapa bilangan bulatnya? Yaitu 2. Oke, kita tulis 2 bilangan bulatnya. Baru pecahan biasanya. Untuk penyebutnya tetap kita tulis di 3. Nah, yang sisanya ini kita taruh sebagai pembilang. Nah, jadi 7 dibagi 3 yaitu menjadi pecahan campurannya 1/3. Nah, sudah paham? Oke, silahkan nanti kalian coba dengan contoh yang lain. Misal 7/4, kira-kira berapa pecahan campurannya? Ya, kita coba. 7/4, berapa pecahan campurannya? Bagaimana tadi caranya? Yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. 7 dibagi 4. Kita cek perkalian 4 yang mendekati dengan 7. Perkalian 4 apa saja? 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, yang mana mendekati 7? Kalau mau kita ambil yang 8 kelebihan, berarti yang kita ambil adalah 4. Nah, 4 yang ini urutan keberapa? 1. Berarti 7 dibagi 4 dapatnya 1. Yang hasil 4 ini kita kurangkan di sini. Sisanya yaitu 7 kurang 4, 3. Nah, tadi pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. 7 bagi 4 dapatnya berapa ini tadi? 1. Ya, kita tulis lagi pecahan biasanya. Penyebutnya tetap kita tulis 4. Yang sisanya yaitu 3. Nah, begitu caranya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan desimal. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Perhatikan contoh itu. Untuk pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Contoh dari pecahan desimal. Yang contoh yang pertama yaitu 0,3. Nah, kita lihat bentuk pecahan ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, yaitu berupa angka 3. Nah, ini 1 angka di belakang koma. Angka 3 ini menempati dari persepuluhan. Kalau 1 angka di belakang koma, artinya menempati pada angka persepuluhan. Nah, berarti kalau ini 0,3 kita tulis dalam bentuk pecahan biasanya menjadi, karena ini persepuluhan berarti penyebutnya 10. Ya, lalu di atasnya adalah 3. Nah, beginilah bentuk pecahan biasa dari 0,3. Perhatikan lagi contoh yang kedua, yaitu 0,25. 0,25. Nah, kita lihat ini ada berapa angka di belakang komanya? Ada 2 angka. Iya, 25, yaitu 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, artinya 25 ini adalah tempatnya perseratusan. Ya. Bagaimana mengubah bentuk 0,525
menjadi pecahan biasa. Kalau perseratusan, dua angka di belakang koma, penyebutnya yaitu 100. Nah, baru di atasnya dituliskan 25. Ini bentuk pecahan biasanya. Dari sini sudah mengerti anak-anak ibu? Kalau 3 angka di belakang koma, baru itu per seribuan. Artinya berarti penyebutnya per 1000. Begitu. Untuk nilai pembilangnya dilihat dari angka dari komanya itu. Selanjutnya yang keempat yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Artinya persen itu penyebutnya 100, ya. Contoh itu ada 8%. Contoh 8%. Nah, ingat kata kunci untuk persen ini adalah berpenyebut 100, berarti harus penyebutnya 100. Tapi kalau 8% berubah ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 8/100. Nah, ini bentuk pecahan biasanya. Dari 8/100 bisa kita sederhanakan tidak pecahan tersebut? Bisa. Kalau bisa, sama-sama kita bagi berapa dulu? Bagi 2 bisa? Bisa. Kalau bagi 3 bisa tidak? Tidak. Kalau bagi 4, kita coba bagi 4 bisa tidak? Bisa. Ya, kita coba sama-sama bagi 4. Ingat cara menyederhanakan pecahan, kemarin kita sudah belajar. 8 dibagi 4 berapa? 2. Per 100 dibagi 4 berapa? Ya, 25. Ya. Nah, apakah pecahan ini bisa kita sederhanakan lagi? Tidak. Iya, betul. Nah, jadi 8% kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 2/25. Kalau kalian menjawab 8/100, ibu betulkan juga. Tapi alangkah lebih bagusnya kalian harus bisa juga menyederhanakan pecahan tersebut. Karena kita sudah mempelajarinya kan untuk menyederhanakan pecahan. Kita masuk ke contoh yang kedua yaitu 25%. Ingat tadi kalau persen penyebutnya harus berapa? 100. Iya, betul. Nah, baru kita tulis pembilangnya berapa? Ini angka berapa? 25. Iya. Nah, terus dari 25/100 apakah bisa kita sederhanakan? Bisa. Bisa dibagi berapa? Bagi 5? Oke, mau dicoba bagi 5? Ya. Coba bagi 5. 25 bagi 5 berapa? 5. Ya, betul. Per 100 dibagi 5 berapa? 20. Betul. Dari 5/20 apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa. Iya. Bagi berapa lagi, Nak? Bagi 5. Ya, kita bagi lagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. Per 20 dibagi 5 berapa? 4. Nah, jadi 25% kalau kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/4. Iya, betul. Kalau menjawab 25/100 juga betul juga. Tapi ingat, alangkah lebih bagusnya kita sederhanakan pecahannya. Dan yang terakhir kita akan mempelajari cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Bagaimana caranya?
Contoh, 1/2/3. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Caranya yaitu kalian kalikan bilangan bulatnya dengan penyebut, baru ditambahkan dengan nilai pembilangnya. 1 dikali 3, hasilnya baru ditambahkan dengan yang di atas. Coba kita hitung. 1 dikali 3, hasilnya baru ditambahkan nilai di atasnya berapa pembilang? 2. Untuk penyebutnya yaitu tetap mengikuti nilai yang tadi, itu 3. Nah, kita hitung. 1 dikali 3 berapa? 3. Ditambahkan 2 berapa? 5. Penyebutnya tetap 3. Jadi 1/2/3 bentuk pecahan biasanya yaitu 5/3. Kita coba contoh yang kedua. 2/3/4. Nah, yuk kita coba sama-sama. Bagaimana tadi caranya? Yaitu bilangan bulat dikalikan dengan penyebut, baru ditambahkan dengan pembilang yang di atas, dikali baru ditambah yang di atas. Nah, ya kita tulis 2 dikali 4 ditambah berapa pembilangnya? 3. Untuk penyebutnya tetap yaitu 4. Iya. Ya, kita tulis ya. 2 dikali 4 berapa? 8. Ditambah 3. 8 tambah 3 berapa? 11. Penyebutnya tetap 4. Iya. Jadi 2/3/4 bentuk pecahan biasanya yaitu 11/4. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah mengerti dengan pelajaran kita hari ini? Untuk melatih, apakah kalian bisa memahami atau belum? Nanti ibu akan memberikan latihan untuk dikerjakan di rumah. Oke? Demikianlah yang bisa ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.